Beberapa waktu ini saya nyobain langsung Huawei MatePad X12X terbaru yang bakal launching di Indonesia tahun 2026. Satu hal yang langsung jadi perhatian saya, upgrade-nya mantep. Ada beberapa yang menarik perhatian saya nih. Pertama, stylusnya upgrade. Pakai Huawei M Pencil Pro dan pas dicoba gesturnya lebih smart dan bikin penggunaan lebih nyaman. Ini pertama kalinya tablet Huawei dilengkapi sama M Pencil Pro. PC level WPS Office-nya juga di-upgrade dengan berbagai tambahan fitur buat kerja sehari-hari. Yang paling kerasa adalah layar PaperMate-nya kelihatan lebih terang dan lebih clear dibanding generasi PaperMate sebelumnya. Huawei kayaknya terus menyempurnakan hal-hal yang kami anggap udah optimal. Saya udah coba banyak tablet Huawei dan tablet mereka selalu membuat saya takjub dengan fitur-fitur produktivitasnya. Nah, dengan Huawei MatePad 12X versi terbaru ini, sepertinya Huawei ingin terus mempertahankan posisinya sebagai tablet produktivitas terbaik yang selevel PC. Dan ini yang bikin saya penasaran, gimana sih kalau dibandingin dengan tablet produktivitas lainnya dengan harga yang kabarnya setengah dari harga iPad Air. Apa tablet ini benar-benar mampu memberikan pengalaman yang lebih baik dibanding tablet lainnya? Jadi dalam video ini saya bakalan bandingin langsung pengalaman sehari-hari buat kebutuhan produktivitas dan multitasking. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Pertama kita mulai dari boxnya dulu ya. Boxnya simple khas tablet Huawei nih. Tapi isinya lumayan lengkap. Di dalamnya kamu akan dapetin microfiber cloth. Terus ada device Huawei MatePad 12X. Charger 66 watt, kabel Type-C. Lengkap dan siap pakai tanpa perlu beli tambahan. Udah dirasa lengkap belum ya? Nggak sampai di situ guys. Karena kamu juga dikasih ada Huawei Smart Magnetic Keyboard juga. Udah? Belum. Masih ada lagi. Kamu juga dikasih Huawei M Pencil Pro. Ini tablet pertama Huawei yang pakai M Pencil Pro. Lengkap banget kan? Sebenarnya masih ada dapat mouse juga di paketan penjualannya. Jadi intinya sekali beli udah dapat semuanya. Kalau kita bandingin sama iPad Air 11 buat versi yang M3, harganya udah nyentuh di Rp11.999.000. Baru dapat iPad-nya doang. Mau nambah Apple Magic Keyboard, nambah 7 jutaan. Mau nambah Apple Pencil Pro-nya, nambah lagi 2 juta. Di total jadi 21 juta lebih untuk paketan lengkapnya. Kalau menurut saya, tablet Huawei tuh selalu nawarin banding yang value for money banget dengan paket super lengkap. Buat desainnya, pas kamu lihat tabletnya juga kita tahu kalau build quality-nya tuh emang bagus, bukan yang asal jadi. Dari segi bentuk, bodi belakangnya matte yang bikin tampilannya elegan, tapi tetap youthful. Huawei memang sengaja bikin tablet ini terasa premium tapi portable. Tapi yang jadi intinya bukan itu. Kalau kita pasangin semua nih dari keyboard sampai M Pencilnya, lihat deh, desainnya lebih tipis dan beratnya cuma 900 gram doang. Dan kalau mau dibandingin nih sama iPad Air 11 inch dengan keyboard dan pensilnya, beratnya 1,1 kg. Jelas, lebih ringan tablet baru dari Huawei ini. Buat keyboardnya, Huawei MatePad 12X ini juga lebih fleksibel. Kalian bisa atur sesuai dengan mode penggunaannya. Bisa buat PC mode kayak gini, atau bisa juga dibikin seperti artboard digital buat bikin sketch. Sementara iPad Air, keyboardnya tidak fleksibel. Selain itu, keyboard Huawei MatePad 12X ini juga sangat mudah dibersihin. Kalau kecoret pulpen atau ketumpukan kopi, tinggal dilap aja dan kotorannya langsung hilang. Selain itu di harga setengahnya ini kamu udah bisa dapetin layar PaperMate generasi terbaru yang jelas lebih nyaman dilihat dibandingkan layar glossy biasanya. Huawei MatePad 12X 2026 pakai panel 12 inch ultra clear PaperMate display generasi terbaru. Kalau kamu pikir PaperMate yang lama aja udah asik, yang baru ini lebih sadis lagi. Sparkle di layar matte-nya tuh dikurangin lebih dari 50%. Dan teknologi fotolitografi nano etching-nya bikin layar ini feel-nya kayak kertas beneran. Soal layar, sekarang kita bandingin nih sama iPad Air 11 yang layarnya belum support nano texture display. Bisa dilihat kalau tablet Huawei tuh anti glare dan nggak mantulin cahaya. Kita tes di kondisi indoor dan juga outdoor supaya kalian bisa lihat bedanya dengan jelas dan jadi pertimbangan tablet mana nih yang lebih bagus
buat kerja di cafe. Oke, kalau disebelahin sama iPad Air, Huawei MatePad 12X ini layarnya tetap terang dan nggak glossy ya, nggak mantulin cahaya lampu di kondisi indoor kayak gini. Sekarang kita lihat kalau kondisi outdoor ternyata Huawei masih kelihatan jelas dan terang. Sementara layar iPad Air 11 tuh mantulin cahaya banget ya. Untuk spek layarnya 2800 x 1840 pixel, refresh rate 144 Hz, brightness sampai 1000 nits, sementara iPad Air hanya nyentuh di 500 nits. Dan screen to body rasionya lebih besar karena bezelnya lebih tipis dibanding iPad Air. Layarnya ini juga udah punya sertifikasi SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance Certification, sertifikasi to Friendly Low Blue Light, flicker free dan reflection free, yang bikin tablet ini nyaman banget di mata kalau dipakai lama-lama. Nah, sepengetahuan saya iPad Air itu belum punya sertifikasi kayak gini nih. Bahkan suatu kita bandingkan sama iPad Pro 11 yang pakai nano texture display di harga 30 jutaan, cuma tabletnya doang punya kualitas layar yang ngimbangin, bahkan lebih baik dalam hal anti reflectionnya. Keren kan? Buat urusan produktivitas, Huawei MatePad 12X 2026 ini udah jelas tablet rasa laptop sih, karena dia punya WPS Office 3.0 versi PC level yang gratis dan eksklusif cuma ada di tablet Huawei. Kalau kalian pakai iPad, harus subscribe Microsoft Office-nya, harus bayar lagi. Kalau kalian cari tablet yang memang buat kerja profesional, PC level WPS Office 3.0 ini akan sangat ngebantu kalian. Alasannya kenapa? Toolbar, UI, dan shortcut-nya mirip desktop dan PC. Bisa custom margin, ganti ukuran teks dan fitur lainnya kayak di PC. Olah data kompleks kayak pivot table dan bikin chart juga bisa. Di versi yang baru ini kalian bisa edit chart saat dipaste antar dokumen kayak di PC. Bisa olah data berat dengan rumus kompleks di Excel. Bisa sisipin file antar aplikasi dan bisa bikin slide profesional yang animasinya lengkap. Dan semuanya kompatibel sama file Microsoft Office. Ditambah live multitasking yang bikin semua kerjaan bisa dibuka dalam satu layar penuh, jadi jauh lebih gampang. Kamu bisa kerja 2 hingga 3 aplikasi sambil nonton video meeting tanpa nge-lag. Buat urusan produktivitas, tablet ini juga udah bisa ngeprint dan display out ke layar. Kalau ngomongin stylus, kita udah sering bilang kalau performa stylus pen-nya Huawei emang udah oke banget. Tapi ada satu yang kurang di stylus pen sebelumnya, yaitu fidget atau pins buat ngeluarin settingan brush-nya langsung. Nah, di Huawei M Pencil Pro akhirnya terjawab semua nih guys. Ini stylus generasi baru yang jauh lebih intuitif dari sebelumnya. Ada pins gestur buat munculin radial menu di sistem level, Huawei Notes dan Go Pen. Rotate gestur buat ganti orientasi brush. Haptic vibration buat feedback berasa lebih nyata. Sampai ke pentel quick button yang bisa diprogram buat buka Huawei Notes secara defaultnya. Tinggal dipencet aja pada bagian ujungnya langsung kebuka deh aplikasi Huawei Notes. Keren! Semuanya dihubungkan lewat Neuralink, jadi responsivitasnya gila sih. Kalian pasti bertanya-tanya juga kan, bagusan M Pencil Pro Huawei apa Apple Pencil Pro nih om? Pressure sensitifnya 4 kali lebih tinggi dibanding Apple Pencil Pro. Kita tes tulis nih di tumpukan kertas seperti ini ya. Nah, yang M Pencil Pro punya dan Apple Pencil Pro nggak punya, mereka punya 3 tipe pen tip baru yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan. Ada yang buat sketch atau nulis catatan. Cara gantinya tinggal diputar aja dan ganti sama yang lainnya. Ini cocok banget buat ilustrator, kreator storyboard, desainer, ataupun seniman lainnya. Selain itu, di M Pencil Pro Huawei ada quick buttonnya yang secara default akan buka Huawei Notes. Pengalaman menggunakan Huawei Notes juga naik kelas nih guys. Ada AI Handwriting Enhancement Note Replay buat rekam suara sambil kamu nulis. Ini tuh mirip fitur premium di aplikasi berbayar yang mahal dan ratusan template bawaan buat segala kebutuhan. Pakai M Pencil Pro tuh kamu bisa buka radial menu, pilih brush kaligrafi sampai 2B pensil. Dan jangan lupa, ada lebih dari 400 stiker dan 130 cover buat kamu yang suka catatan rapi dan estetik. Kalau kamu seorang ilustrator dan seniman khususnya yang biasa bikin karya digital, aplikasi GoPen bawaan di tablet ini tuh gokil. Ada 100 plus brush realistis termasuk 3D oil brush yang teksturnya mirip cat minyak asli. Fluid brush yang bisa buat goresan melengkung kayak tinta digital. Sampai intelligent color card yang bisa ngambil palette warna dari foto apapun. Bahkan ada fitur animation buat bikin animasi frame by frame langsung di tablet.
Dan tahu apa yang menariknya? Semua aplikasi-aplikasi premium tadi udah kamu dapetin gratis, tis. Suatu beli tablet Huawei MatePad 12X 2026 ini, value-nya luar biasa banget kan? Kalau di iPad, kalau kamu beli Procreate harus bayar tuh 195.000. Terus mau buka file dokumen atau lainnya harus berlangganan lagi. Huawei MatePad 12X baterainya lebih gede daripada iPad Air 10.100 mAh yang bisa tahan 14 jam playback video dan ngecas dari 0 sampai 100% cuma 85 menit pakai 66 watt supercharge. Dan penggunaan saya sih bisa 2 harian pakai sebelum akhirnya dicas lagi. Sementara iPad Air 7.606 mAh dan 20 watt charging. Buat konektivitas, Huawei MatePad 12X 2026 ini udah support Wi-Fi 7 plus Neuralink 2.0. Koneksi jauh lebih stabil, jangkauan makin luas. Ini enak buat kamu yang rumahnya bertingkat ya, atau kantor dengan banyak dinding. Sementara urusan audio dibekali dengan Huawei Sound yang hasilnya detail. Cocok buat nonton film, nonton Netflix, suaranya mantep banget. Dan buat meeting, kalau dipakai Zoom Meeting audionya clear banget. Atau dengerin musik sambil kerja. Setelah saya pakai beberapa minggu ini, saya paham kenapa tablet ini nunjukin value-nya bertubi-tubi nih. Apalagi dari harganya. Cuma setengah dari harga iPad Air secara lengkap. Layarnya udah ultra clear paper matte. Stylusnya jauh lebih interaktif. PC level WPS Office 3.0-nya emang beneran kayak PC. Dan alat kreatifnya tuh jauh lebih bebas buat kita explore. Jadi bisa buat ningkatin produktivitas kamu nih. Atau bisa juga jadi sebuah kanvas kreatif digital yang kamu bisa andelin. Kira-kira gitulah ya. Apalagi di bawah layar yang nyaman banget dipakainya saat ini nih. Kalau kamu butuh tablet yang bisa kerja, belajar, gambar, bikin animasi, editing video, bikin catatan estetik, sampai gantiin laptop, saya rasa ini nih jawabannya. Huawei MatePad 12X 2026. Ringan, smart banget, dan harganya jauh lebih ramah kantong. Untuk kisaran sih belum bisa saya sebutin ya harganya. Tapi tadi kan udah saya mention kalau paketan lengkap iPad Air 11 inch itu nyentuh 22 juta. Nah, Huawei MatePad 12X 2026 ini nggak nyampe setengahnya. Ayo dikira-kira sendiri deh berapa. Intinya sih kalau kamu pengen tablet premium tapi budget nggak mau terlalu menguras kantong, mungkin ini one of the best deal buat dibeli di 2026. Oke guys, jadi itu dia review lengkap. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.